Mungkin aja tiap bulan sama-sama menerima gaji ya, direktur dan karyawan. Tapi keduanya punya status dan aturan penggajian yang berbeda. Karyawan digaji oleh perusahaan, dalam hal ini diwakili oleh direktur sesuai dengan perjanjian kerjanya. Sedangkan direktur, dia digaji oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dasar hukum penggajiannya pun berbeda. Penggajian karyawan dasarnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan gaji direktur dasarnya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT. Hubungan antara direktur dan perusahaan sifatnya hubungan korporasi, sedangkan hubungan antara karyawan dengan perusahaannya sifatnya adalah hubungan kerja. Bagaimana aturan-aturan itu menentukan status dan penggajian karyawan dan direktur? Kita ngopi dulu. Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam sebuah perusahaan, di dalam video ini yang dimaksud dengan perusahaan adalah perseroan terbatas ya atau PT. Di dalam sebuah perusahaan, direktur adalah organ perusahaan. Jadi di dalam sebuah perusahaan sebenarnya ada 3 organ perusahaan ya. Ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, ada direksi dan ada juga Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan kumpulan dan rapatnya para pemegang saham dan punya wewenang yang tertinggi di dalam perusahaan. Sedangkan direksi atau direktur adalah pengurus perusahaan yang bisa mewakili hubungan hukum perusahaan, dan komisaris merupakan organ perusahaan yang mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam video ini kita sebut saja direktur ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan, direktur adalah organ perusahaan yang tugas utamanya adalah menjalankan perusahaan dan berwenang untuk mewakili perusahaan. Segala ketentuan mengenai direktur, baik pengangkatannya, termasuk pemberhentiannya, tugas-tugasnya, termasuk juga penentuan gaji dan tunjangannya, ini diatur di dalam Undang-Undang PT. Sesuai undang-undang, seorang direktur diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Setelah direktur diangkat oleh RUPS, kemudian dilakukan perubahan akta perusahaan. Perubahan itu dengan mencantumkan nama direktur yang baru diangkat itu di dalam akta perusahaannya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui apakah seseorang itu direktur atau bukan, ini gampang aja. Tinggal cek aja akta perusahaannya apakah namanya tercantum atau tidak di dalam akta perusahaan sebagai direktur. Kalau namanya tercantum berarti dia beneran direktur. Tapi kalau namanya tidak tercantum di dalam akta perusahaan, ya berarti dia bukan direktur. Simpelnya gitu aja. Dalam jabatannya, seorang direktur bisa mewakili perusahaan dalam menjalin hubungan hukum dengan pihak lain, dengan pihak ketiga, termasuk mewakili perusahaan di pengadilan atau menandatangani kontrak-kontrak usaha atau kontrak-kontrak bisnis atas nama perusahaan, termasuk juga menandatangani perjanjian kerja dengan karyawan. Dan sesuai Undang-Undang PT, besarnya gaji dan tunjangan direktur itu ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi yang menentukan besarnya gaji dan tunjangan direktur ini adalah RUPS. Dan RUPS ini bisa menentukan langsung besarnya gaji dan tunjangan direktur, atau bisa juga melimpahkan kewenangan untuk menentukan gaji dan tunjangan itu ke Dewan Komisaris. Di dalam prakteknya biasanya pengangkatan direktur baru termasuk penentuan gaji dan tunjangannya itu dilakukan pada saat RUPS tahunan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan dan pembagian dividen pemegang saham. Ini secara umum di dalam prakteknya. Pada saat rapat di RUPS, dalam berita acara rapat atau minuta rapat biasanya
RUPS menentukan besarnya gaji dan tunjangan direktur. Jadi disebutkan besarnya gaji dan tunjangan itu secara langsung, atau kadang-kadang hanya menyebutkan berapa persen kenaikannya dari gaji dan tunjangan tahun-tahun sebelumnya. Atau bisa juga melimpahkan kewenangan penentuan gaji dan tunjangan ini ke Dewan Komisaris. Jadi di berita acara rapatnya nanti disebutkan bahwa RUPS melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan direktur. Ini juga bisa dilakukan kalau memang RUPS itu menghendaki penentuan gaji dan tunjangannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Tinggal nanti Dewan Komisaris yang menetapkan besarnya gaji dan tunjangan direktur ini melalui keputusan rapat Dewan Komisaris. Jadi pada intinya yang menentukan gaji dan tunjangan direktur sesuai undang-undang adalah para pemegang saham melalui RUPS. Tapi dalam pelaksanaannya bisa dilakukan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris. Ini bisa saja dilakukan, tapi syaratnya ya itu tadi, sepanjang di dalam RUPS itu ada pelimpahan wewenang. Nah, status dan penggajian karyawan berbeda dengan direktur tadi. Kalau syarat dan ketentuan mengenai kedudukan direktur diatur di dalam undang-undang PT, maka syarat dan ketentuan mengenai karyawan perusahaan ini diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksananya. Dan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya tidak dikenal ya istilah karyawan, tapi istilah yang dikenal adalah pekerja atau buruh. Tapi di video ini kita pakai saja istilah yang umum ya, yaitu karyawan, karena istilah ini sudah umum kita gunakan. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh didefinisikan sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi di sini ada pekerjaan yang dilakukan dan ada upah sebagai kontraprestasinya. Ada pemberi kerja dan ada pelaksana kerja. Pekerjaan tersebut dilakukan dalam sebuah hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi di dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan ini 3 unsur penting yang membedakan status antara karyawan dan direktur: pekerjaan, upah, dan perintah. Kalau direktur merupakan organ perusahaan dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang, maka karyawan atau pekerja bukan merupakan organ dari perusahaan. Karyawan bekerja untuk perusahaan atas perintah perusahaan, dan karena yang mewakili perusahaan adalah direktur, maka karyawan diangkat oleh direktur berdasarkan perjanjian kerja. Dan berdasarkan perjanjian kerja ini, direktur yang memberikan perintah kerja kepada karyawan, dan tentunya melalui atasan karyawan ya. Dan direktur ini juga yang membayar gaji atau upah kepada karyawan. Semuanya ini dilakukan oleh direktur dalam kapasitasnya sebagai wakil dari perusahaan atau sebagai organ perusahaan. Nah, kalau direktur namanya harus tercantum di dalam akta perusahaan, maka tidak dengan karyawan. Sifat hubungan hukum antara karyawan dan perusahaan adalah hubungan kerja. Dan pembentukan hubungan kerja ini bukan dengan cara mencantumkan nama karyawan di dalam akta perusahaan, tapi dilakukan dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh direktur perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Atau bisa juga ditandatangani oleh misalnya manajer HRD, sepanjang manajer HRD itu mendapatkan kuasa dari direktur. Dan kalau gaji dan tunjangan direktur ditentukan oleh rapat umum pemegang saham, maka sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, gaji dan tunjangan karyawan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara karyawannya dengan perusahaan yang diwakili oleh direktur, dan dituangkan ke dalam perjanjian kerja. Dan yang menggaji karyawan itu selanjutnya adalah perusahaan, dalam hal ini diwakili oleh direktur sebagai wakil dari perusahaan. Jadi secara umum sebenarnya yang memberi perintah kerja dan yang menggaji karyawan adalah direktur perusahaan. Jadi secara status tentunya berbeda ya antara direktur dan karyawan.
direktur bukan merupakan karyawan perusahaan. Itu poinnya. Bisa dibilang direktur adalah perusahaannya itu sendiri karena dia adalah organ perusahaan PT. Sedangkan karyawan bukan merupakan organ perusahaan, tapi orang yang bekerja untuk kepentingan perusahaan. Dan penggajiannya juga berbeda. Gaji direktur dibayar oleh pemilik perusahaan yaitu pemegang saham melalui RUPS, sedangkan gaji karyawan dibayar oleh direktur sebagai wakil dari perusahaan sesuai dengan perjanjian kerjanya. Oh ya, di dalam praktek korporasi kadang-kadang ada keadaan di mana seorang direktur namanya tidak tercantum di dalam akta perusahaan, baik di akte pendirian maupun akte perubahannya. Jadi jabatannya aja yang direktur, tapi nama pejabatnya tidak tercantum di dalam akta perusahaan. Dan pengangkatannya juga tidak dilakukan berdasarkan rapat umum pemegang saham. Nah, direktur seperti ini bukan merupakan direktur perusahaan sesuai undang-undang PT, sehingga dia tidak tunduk pada ketentuan di dalam undang-undang tersebut. Dia tidak bisa mewakili perusahaan sebagaimana layaknya direktur pada umumnya yang bisa mewakili perusahaan secara hukum. Dan untuk bisa mewakili perusahaan, dia tetap harus mendapatkan kuasa dari direktur perusahaan yang sebenarnya, yaitu direktur yang memang diangkat oleh RUPS dan namanya tercantum di dalam akta perusahaan. Direktur seperti ini di dalam praktek biasanya disebut juga direktur karir atau ada juga yang menggunakan istilah lain. Jabatannya sebagai direktur hanya mempunyai fungsi secara praktis, tapi tidak mempunyai fungsi secara hukum. Jadi secara praktis biasanya direktur ini memang leader di sebuah perusahaan atau di anak perusahaan, dan biasanya memang diberi wewenang yang cukup besar untuk membuat keputusan-keputusan yang sifatnya strategis bagi perusahaan. Tapi wewenang itu lahir bukan secara hukum, bukan berdasarkan undang-undang, melainkan wewenang itu diberikan oleh direktur yang sebenarnya, yaitu direktur yang namanya memang tercantum di dalam akta perusahaan dan diangkat oleh RUPS. Jadi ada pemberian kewenangan atau kuasa dari direktur akta, kita sebut saja begitu ya, direktur akta ke direktur karir. Nah, karena tidak diangkat oleh RUPS dan namanya juga tidak tercantum di dalam akta perusahaan, maka direktur karir ini bukan merupakan organ perusahaan dan dia tidak dapat mewakili perusahaan secara hukum. Direktur ini pengangkatannya dilakukan oleh direktur akta, dan karena diangkat oleh direktur akta, maka status direktur karir ini adalah sebagai karyawan biasa, bukan organ perusahaan. Dan sebagai karyawan tentunya sifat hubungannya dengan perusahaan adalah hubungan kerja biasa seperti karyawan lain pada umumnya dan bukan hubungan korporasi. Dan dia juga tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, bukan pada Undang-Undang PT, serta secara spesifik tunduk pada peraturan perusahaan dan perjanjian kerjanya. Dan begitu juga sistem penggajiannya. Penggajiannya mengikuti ketentuan mengenai penggajian karyawan perusahaan pada umumnya, mengikuti perjanjian kerjanya dan peraturan perusahaan. Jadi gaji direktur karir ini tidak ditentukan oleh pemegang saham, tapi ditentukan oleh direktur akta. Nah, demikian Sobat Legal Access informasi mengenai perbedaan status dan penggajian antara direktur dan karyawan perusahaan ini kami sampaikan. Semoga informasi yang singkat ini cukup bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menjalankan usaha dan perusahaan Anda. Salam.